Uh, jadi ini aku baru aja bangun ya. Aduh, masih pucat banget kan, belum apa-apa. Nah, aktivitas aku hari ini abis bangun terus nanti mungkin bantu ibu sebentar. Aku bakal nemuin 2 orang tokoh masyarakat bukan muda-mudi sih sebenarnya ya. Untuk pemudanya dari Karang Taruna dan yang keduanya untuk yang umurnya lebih muda, bukan muda, lebih tua dikit ya, ibu-ibu PKK lah ya, untuk tugas pendidikan Pancasila terkait isu COVID-19 yang beredar di masyarakat. Nanti pasti bakal seru banget, tetap ikutin terus aku. Oke, aku mau bantu ibu dulu di dapur, habis itu mandi, terus nemuin si Alful, pemudi Karang Taruna, dan Bu Ulfa, ibu PKK namanya. Oke, siap. Ya, balik lagi sama aku. Aku udah mandi, udah cantik juga, udah make up kan ya, udah siap buat pergi nemuin orang. Nah, habis ini aku mau ke rumahnya si Alful, habis itu ke rumahnya Bu Ulfa untuk wawancara mereka terkait isu COVID-19. Ikuti terus aku ya. Ya. Kapan pertama kali informasi COVID itu masuk ke desa dan apa yang dilakukan ibu-ibu PKK terkait protokol kesehatan COVID yang telah dianjurkan oleh pemerintah? Sebenarnya saya sudah ngikutin ya berita COVID itu sejak masuk ke Cina di Wuhan. Lalu itu pas masuk Indonesia itu kan awal-awal Maret ya diberitakan bahwa ada korban juga. Nah, sejak ada korban itu banyak warga-warga yang khawatir dan mereka itu mulai melakukan protokol kesehatan, bahkan sampai ada yang melakukan pembelian masker, hand sanitizer itu banyak, bahkan sampai menimbun, sampai mereka tidak memikirkan orang lain, mereka juga membutuhkan. Warga sekitar juga menyediakan bilik disinfektan di masjid dan dekat pasar, di mana itu merupakan tempat berkumpulnya orang-orang. Lalu warga juga menyediakan tempat untuk cuci tangan dan tempat cuci tangan itu ditempatkan di beberapa tempat yang memungkinkan. Jadi gitu ya Bu, ternyata ya Bu, pertama kali masuk itu ternyata awal April, terus warga desa mulai aktif menjalankan protokol kesehatannya itu mulai awal-awal akhir-akhir April mendekati puasa. Nah, menurut Ibu ini apakah protokol kesehatan COVID yang telah dianjurkan itu dilakukan dengan baik oleh warga desa? Menurut saya protokol
kesehatan COVID-19 ini udah dilaksanakan masyarakat desa dengan baik. Namun ada beberapa dari warga desa sendiri yang masih tetap cuek dan tidak melakukan protokol tersebut dengan baik. Mereka tetap melakukan kegiatan sehari-hari tanpa menggunakan masker dan menjaga kesehatan mereka. Jadi masih ada warga desa yang tidak menjalankan protokol, tapi rata-rata warga desa menjalankan seperti itu ya Bu. Nah, untuk COVID ini dampaknya terhadap aktivitas sehari-hari itu apa aja sih Bu? Apakah semuanya mengganggu atau bagaimana? Apakah itu berpengaruh terhadap aktivitas atau kegiatan ibu PKK? Dampaknya apa saja sih? Untuk dampak dari COVID-19 ini sendiri bagi warga sekitar ya paling cuman warga itu mengurangi kegiatan di luar rumah dan melakukan kegiatan di dalam rumah saja biasanya. Dan untuk kegiatan berkumpul itu sedikit dikurangi, namun ada beberapa kegiatan yang masih jalan seperti kegiatan PKK. Kegiatan PKK pun masih bisa dilakukan dengan protokol kesehatan seperti masih menjaga jarak ya antar orang 1 meter dan menggunakan masker untuk menghindari tertularnya COVID-19 ini. Ya saya sendiri sebagai warga desa yang baik ya melakukan protokol tersebut. Apa harapan Ibu terkait pandemi COVID-19 ini? Harapan saya sendiri sih, saya berharap pandemi COVID ini segera berakhir karena ini tuh cukup mengganggu ya untuk hidup sehari-hari, karena itu bisa menghambat usaha-usaha di warga desa sendiri, bahkan mengurangi pendapatan ekonomi dari warga sini. Udah direkam. Ini kemarin udah aku sampein ya, kedatangan kesini kan pengen nanya-nanya dikit tentang isu COVID-19 yang sekarang lagi marak beredar banget, terutama di desa kita. Seperti yang kita tahu kan lebaran kemarin aja itu kan rasanya beda banget sama lebaran tahun-tahun yang lalu kan, iya kan? Nah, ini sebenarnya pertanyaannya umum banget. Kapan sih kamu itu dengar informasi terkait COVID? Pertama kali dengar tuh dari siapa? Kalau pertama kali dengar itu sih kira-kira bulan Maret ya, Maret awal gitu kan, soalnya mulai di Indonesia mulai marak bareng dan mulai naik kan itu kasusnya. Itu nah, tahu sih dari media sih. Iya, media. Terus habis itu kan aku ingat banget karena kita kan sama-sama mahasiswa ya, kita juga satu universitas istilahnya. Itu kan kayaknya mulai masuk ke Indonesia itu kan Maret. Terus kita libur itu kalau nggak salah awal April akhir Maret ya. Pertengahan Maret. Sampai akhirnya kan 20-an. Sampai akhirnya mendekati puasa itu kan desa mulai perketat kegiatan protokol kesehatan COVID kayak gitu. Nah, kamu sebagai pemudi Karang Taruna waktu itu berpartisipasi apa aja buat pembangunan protokol kesehatan COVID? Kalau aku sih dari pemuda-pemuda di sini ya, kita kayak mengedukasi kepada masyarakat gitu loh. Ini penyakit ini tentang ini. Kemudian kita juga sama-sama dari pihak membantu dari perangkat desa sendiri itu mengadakan seperti menyebar brosur-brosur, infografis seperti itu. Kemudian kita juga melaksanakan penyemprotan disinfektan gitu. Kemudian seperti kerja bakti
mengedukasi masyarakat, lebih ke mengedukasi masyarakat karena itu ya penting sih. Iya benar. Kemarin juga aku sempat lihat bilik disinfektan kalau nggak salah yang di depan masjid sama pasar itu juga pemuda Karang Taruna itu ikut membantu warga bangun nggak sih? Ikut juga. Kita lebih ikut berpartisipasi dalam penyediaannya. Soalnya kan itu bagian juga dari mengedukasi sendiri kan, langkah nyatanya gitu. Biar mencegah pandemi ini nggak semakin nyebar kayak gitu. Kemarin juga aku sempat lihat sih pedagang-pedagang kaki lima yang di pinggir jalan tuh kan biasanya nggak ada tempat buat cuci tangan, akhirnya juga nyediain. Terus yang jualan juga semua pakai masker. Itu kayak ya membuktikan lah kalau apa yang kamu lakukan bersama teman-teman kamu pemuda Karang Taruna itu menghasilkan, membuahkan, karena ibaratnya kamu sudah mengajak mereka untuk ayo sukseskan protokol kesehatan COVID kayak gitu. Terus dari kamu sendiri itu ada dampak negatifnya nggak sih sama pandemi yang sekarang ini lagi terjadi? Kalau aku sendiri sih tentunya berdampak ya, apalagi kan kita sama-sama mahasiswa gitu kan, ya pasti terkena banget dampaknya dari yang aku harusnya praktik jadi nggak bisa praktik, kunjungan nggak bisa kunjungan, penundaan ikut misalkan komunitas, organisasi kan LPJ kita udah disusun kan, itu nggak bisa jalan semuanya. Walaupun pasti bisa sih misalkan seminar online gitu, tapi kan nggak, kurang efektif. Iya. Aku juga ngerasain sendiri itu kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya harapan kamu buat pandemi ini apa sih? Kalau aku pribadi sih ya tentu jelas pengen kalau ini tuh selesai. Selain itu, kalau aku sih di samping ini cepat selesai, semoga aja sih nggak semakin menyebar. Terus kita kan mau new normal kan ya. Nah, kalau di new normal ini sih aku pengennya semuanya jangan sampai menyebar lagi. Kemudian kita tetap bisa ikutilah protokol kesehatan yang ada. Semoga dengan adanya new normal ini juga kita lebih bisa care gitu loh sama kesehatan gitu. dampak yang paling aku rasa sih kayaknya kemarin sih yang lebaran tuh kayak gak ada rasa lebaran sama sekali. Kamu di rumah aja kan? Iya, di rumah aja sih, nggak kemana-mana. Nerima tamu paling bentar doang, udah tuh nggak sampai masuk, paling depan pintu udah di situ pada pulang, karena kan menganjurkan tidak menerima tamu, tidak open house. Iya, Di situ open house nih, nggak ada open house sama sekali. Terus kemarin itu kan juga ada di masjid itu kan ngadain sholat Idul Fitri, kamu ikut? Nggak dianjurkan ya? Iya, nggak dianjurkan. Aku juga nggak ikut sih, karena emang dianjurkan yang laki-laki. Iya. Dari keluarga juga nggak pada ikut sih, yang makasih ya udah mau aku ajak sharing masalah COVID-19 ini. Semoga kedepannya kita bisa balik lagi ke Wirwali sama buat belajar yang lebih efektif, karena jujur di rumah tuh nggak aktif banget. Oke, sekali lagi makasih ya. Oke, udah. Itu matiin aja. Dadah. Udah. Jadi itu merupakan hasil wawancara antara aku, Bu Ulfa, dan Laili terkait isu COVID-19 yang ada di desa. Semoga pandemi ini cepat berlalu sehingga kita bisa beraktivitas dengan normal di luar rumah. Don't forget your mask, wash your hand, and stay safe, stay at home. Bye. Thanks for watching. Don't forget to subscribe and like. See you in the next video. Bye bye.